biar nyambung, kita coba bahas dulu sedikit 5 level rizki. Ya. Oke. Nah, nyambungkan dari pertemuan kemarin. Ya, di Ngopi Kali kemarin, pembahasan kita ada 5 level rizki. Abi coba apa namanya review dulu sedikit ya, agar nyambung dengan pertemuan kita di hari ini. Ya, masih ingat kemarin ketika kita bahas tentang 5 level rizki? Rizki yang pertama adalah rizkinya makhluk yang dijamin di Quran surat Hud surat ke-11 ayat ke-6 ya. Tidak satupun makhluk yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rizkinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya ya. Dan semua tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, jadi Allah sudah menjamin rizki semua makhluk ya, termasuk kita semua. Bahkan ya, seandainya kita nggak tahu di mana rizki kita, Allah tetap akan tahu di mana alamat kita gitu. Jadi artinya rizki itu yang mencari kita gitu, bukan kita yang mencari rizki. Dalam konteks ini coba lihat. Ya, dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Nah, jadi ini Masya Allah luar biasa ya. Nah, jadi semua makhluk kita nggak usah khawatir dengan rizki. Tapi kalau kita hanya bersandar dengan satu ayat ini saja, banyak yang kadang salah mentafsirkannya sehingga merasa udahlah kita nggak usah kerja keras, udahlah kita nggak usah apa namanya ngoyo, nggak usah ngotot gitu. Kenapa? Karena semua kan sudah dijamin gitu. Nah, ternyata Allah nambahkan lagi di eh, Quran surat An-Najm 53 ya ayat ke-39, ini ikhtiar ya dicukupkan ya, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Nah, bagi orang-orang yang kerja keras maka rezekinya akan dicukupkan berdasarkan dengan ikhtiarnya. Jadi kenapa kok banyak orang yang kadang kalau dia semakin kerja keras, semakin apa namanya kerjanya luar biasa gitu ya, mereka kok hasilnya semakin banyak ya, karena memang ini Allah menyampaikan bahwa kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau kita berusaha maksimal, insya Allah kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita upayakan. Ya. Nah, dan level ketiga rizki adalah rizkinya orang-orang yang bersyukur. Apa rizkinya orang-orang bersyukur akan dilipat gandakan. Quran surat Ibrahim ya ayat ke-7 dan Al-Baqarah ayat 245. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi kalau kita bersyukur, tambahin lagi gitu ya. Dan siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu. Baginya berkali-kali lipat. Ya, Allah melipat gandakan dan melapangkan. Allah menyempitkan dan melapangkan rizki. Nah, ini dasar di SBC kenapa kita menggunakan istilah kalau rizki itu adalah lapang dan sempit ya, bukan banyak, bukan lapang. Apa namanya banyak dan sedikit gitu ya. Tapi karena Allah bicaranya adalah lapang dan sempit. Nah, level keempatnya adalah apa? Level orang-orang yang taat. Orang-orang taat dikasih keberuntungan gitu ya di At-Talaq 2-3. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan atau membuka jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka atau tidak diduga-duga. Nah, ini level yang keempat. Ini materi kemarin ya. Jadi artinya Abi hari ini cuman apa namanya recall saja, murojaah biar nyambung. Dan yang kelima adalah rizkinya orang-orang yang bertaubat dan tawakal. Ya. Nah, ini rizkinya apa? Rizkinya diantar gitu. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya eh, datang dari jalan yang tidak disangka-sangka, diantar sampai Allah, masya Allah ya, di Quran surat Nuh ayat ke-10 dan ayat Imran 37. Jika kamu memohon ampunan, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Tuh, bayangin tuh, Allah antar langsung, Allah berikan gitu, kalau seandainya kita benar-benar bertaubat dan juga tawakal. Nah, dan lanjut di Quran surat Al-Imran, setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, menemui Maryam ini maksudnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Ya. Dan dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa hijab, tanpa perhitungan." Nah, Masya Allah. Ya. Jadi kalau orang-orang yang tawakal. Nah, pertanyaannya kan introspeksinya dari 5 level rizki ini kita ada di mana? Hari ini kita hanya baru sekedar pasrah-pasrah saja, ya, menjalani kehidupan sehingga hanya dapat rizki yang dijamin sama Allah, atau kita sudah ikhtiar kerja keras sehingga kita dicukupkan sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan.
atau kita sudah menjadi orang-orang bersyukur sehingga dilipat gandakan, ya. Atau kita sudah menjadi orang-orang yang taat, takwa, taat beribadah sehingga banyak sekali keberuntungan yang Allah berikan. Atau bahkan kita sudah sampai di level orang-orang yang tawakal dan tobatnya diterima sehingga diantar langsung sama Allah. Nah, Masya Allah. Nah, ini adalah bahan renungan, bahan introspeksi, bahan untuk kita mengkaji lagi, kira-kira kita ini sudah sampai di mana, kira-kira kita ini sudah sampai di level apa. Nah, sehingga teman-teman semua, yuk, nah, Abi mungkin akan mulai dari bawah, ya. Satu, rizki itu kita nggak perlu khawatir karena Allah sudah atur dan juga tidak akan tertukar. 5 level rizki itu benar-benar personally. Jadi kita kerja di perusahaan, kita punya perusahaan atau kita punya bisnis, udahlah nggak usah nyogok-nyogok. Kenapa nggak usah nyogok-nyogok? Ya, karena rizki sudah diatur. Kita mau dapatkan misalnya contoh proyek, kita harus riswah, kita harus nyogok gitu. Ya kalau ternyata memang bukan rizki kita kan nggak dapat juga. Kalau dapat ya bisa jadi juga nggak berkah juga. Begitu juga kita di kantor, kerja di perusahaan, udahlah, jujur aja, kita nggak usah sampai kita ya manipulasi, fraud, ngambil duit, ngutil apa segala macam, nggak akan berkah. Jadi karena sudah diatur sama Allah dan rezeki kita itu sebenarnya Allah berikan rezeki yang terbaik, ya. Nah, itu tadi kalau kita belajar ngambil ibroh dari pelajaran yang tadi. Nah, kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan membahas apa? Hari ini Abi akan membahas tentang masterpiece kehidupan. Nah, jadi karena hidup kita cuma sekali, maka di hidup yang sekali ini, yuk kita bangun ya karya terbaik. Kita naikin level tadi ya, naikin level kerja keras, naikin level lagi kerja cerdas, naikin level lagi kerja beruntung, naikin level lagi sampai bagaimana rezeki kita diantar. Wah, Masya Allah ya. Nah, Abi teringat ya, kalau Abi ini kan aliran Sufi ya, Sufi itu suka film. Ada film Marvel Cinematic Universe ya. Bukan film ini ya, tapi ini apa namanya studio yang membuat film namanya Marvel. Marvel Cinematic Universe itu buat banyak sekali film. Nah, salah satu filmnya yang meledak, salah satu filmnya yang meledak adalah Avengers Endgame yang ini menjadi box office yang menghasilkan 2.798 miliar US dollar. Ini Masya Allah luar biasa. Ya. Dalam film ini yang diterbitkan atau dirilis pada bulan April 2019 ya, ini menghasilkan kalau dirupiahkan itu kurang lebih 41 triliun. Bayangin, hanya sebuah film bisa menghasilkan 41 triliun dan ini bukan satu-satunya film. Kalau kita ngelihat di Infinity War juga menghasilkan 2.000 miliar, kalau dilihat di Avengers 1.500, Avengers of Ultron itu 1.400, berapa banyak hasilnya? Pertanyaannya, apakah kehidupan kita, kalau seandainya kita sekarang bangun perusahaan atau kita membuat cerita atau misalnya kita membuat karya, kita mungkin bekerja, sampai nanti kita meninggal itu bisa menghasilkan sampai dengan 1.000 apa namanya dolar tadi atau kurang lebih sekitar 40 triliun. Nah, ini kan pertanyaan. Eh, Kenapa kok saya menyampaikan itu? Karena hidup kita sekali, jangan sampai kita nggak menghasilkan apa-apa. Bukan masalah duitnya, tapi kita ngelihat masterpiece-nya, ya, karyanya. Nah, bayangin kalau film saja itu bisa menghasilkan segini, kita ambil apa pelajarannya. Kenapa kok bisa begitu? Kita lihat ya. Avenger Endgame itu 2019, ya 2019 ya. Untuk adanya Avenger Endgame ternyata sudah dipersiapkan sejak tahun 2008, pertama kali film Marvel. Fase satu munculkan Iron Man, Hulk ya, terus kemunculkan lagi ada Iron Man lagi, yang kedua ada Thor, Captain America, sampai akhirnya jadi Avengers. Nah, maka ini fase satu disebut namanya Avenger Assembling. Jadi mulai membangun tokoh-tokoh satu persatu. Tokohnya sudah mulai ada namanya Avenger, masuk lagi fase kedua 2013 ada Iron Man lagi, datangin Thor, datangin lagi yang lain teman-temannya, ada Guardian of Galaxy sampai Ant-Man ya. Ini namanya fase kedua sampai jadi namanya Civil War. Lalu fase kedua barulah dibangun fase ketiga. Nah, di fase ketiga inilah mulai sampai ke Endgame. Sebuah film saja untuk berhasil dipersiapkan 10 tahun lebih, 11 tahun kalau 2008 sampai 2019. 11 tahun itu dipersiapkan sampai akhirnya bisa menjadi suatu film yang luar biasa. Bahkan kalau saya mengamati lebih jauh, kenapa sukses sampai sampai 40 triliun? Karena persiapannya sejak tahun 60-an. Komik-komiknya itu sudah mulai dari tahun 60-an, berarti sudah 40 tahun lebih hanya mempersiapkan dengan kondisi seperti itu.
Nah, pertanyaannya, apakah hidup kita itu sudah kita desain, sudah kita pikirkan, sudah kita rancang sedemikian rupa? Kalau yang film aja itu diperlihatkan sedemikian rupa, masa hidup kita biarkan begini-begini aja? Karena hidup kita hanya sekali, maka ciptakanlah mahakarya, masterpiece kita sebagai persembahan untuk Tuhan kita. Ya. Artinya apa? Ya, saya ngerasa kenapa contohnya adalah film, karena nanti di akhirat pun kita akan diputarkan film kita. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, kita tonton tuh film kita, karya-karya kita. Artinya kita akan dihisap detil setiap kejadian, ketemu dengan siapa akan diulangi lagi. Nah, pertanyaannya ketika kita ngelihat film kita di akhirat nanti, ketika Allah putarkan perjalanan kita dari lahir sampai dengan mati, apakah film itu menjadi masterpiece karya terbaik kita? Nah, maka itu adalah pelajaran penting dan berharga buat kita semua. Maka sahabatku sekalian, ya, di hidup yang satu kali ini, yuk kita bangun karya terbaik kita. Ya. Nah, hampir jam setengah 6, saya berikan dulu kepada Ustaz Ahmad, bagaimana cara membangun masterpiece akan saya jelaskan setelah pesan berikut. Nah, silakan Ustaz Ahmad, kita ngopi dulu. Terima kasih kepada Abu Ridwan tadi untuk kesempatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin untuk berbagi layar untuk melaporkan di kegiatan Pondok Pesantren Utsman bin Affan di Mei minggu pertama 2024 ini. Adapun kegiatan yang pertama yaitu di TPA Utsman Lampung itu ada beberapa kegiatan diantaranya belajar kaligrafi, menghafal Al-Quran dan belajar Iqra. Di TPA Utsman Batang itu murojaah Al-Quran, belajar Iqra, praktek sholat, dan membersihkan halaman TPA. Selanjutnya di TPA Pondok Utsman itu ada murojaah hafalan, kemudian kosakata bahasa Arab. Di Setaba Usman Geria Santa itu ada kegiatan cooking class, dan di Setaba Usman Villa Bukit Tidar itu ada cooking class juga dan belajar adab kepada. Kemudian ada juga kegiatan kita alhamdulillah dirutinkan yaitu Jumat berbagi di Masjid Miftahul Jannah Kota Malang. Dan untuk rekap donasi Baitul Mal Usman di Mei minggu pertama ini untuk pemasukan yaitu ada 9.177.000. Kemudian dan penyaluran donasi di minggu pertama bulan Mei ini 11.326.000 sekian. Sehingga sisa dana atau sisa saldo di Mei minggu pertama ini minus 3.426.000. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah menyalurkan donasinya kepada Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan untuk support kegiatan amal soleh di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Kami hanya bisa mengucapkan semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya dengan baik-baik balasan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk pagi hari ini, bagi Bapak Ibu yang ingin menyisikan donasinya, Bapak Ibu bisa mentransferkan donasi melalui rekening BSI 444 atas nama Yayasan Utsman. Dan konfirmasi transfer Bapak Ibu bisa konfirmasi ke admin 0895 13090202. Itu yang bisa saya sampaikan nanti kepada Abi Ridwan Abadi untuk melanjutkan materi kajian ngopi pagi. Untuk selanjutnya, mungkin kita dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan mempersiapkan pertanyaannya melalui kolom chat Bapak Ibu.
Silakan pertanyaannya ditulis melalui kolom chat. Sambil menunggu lanjutan materi dari Abi Ridwan Abadi, Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Baik, Alhamdulillah, Abi Ridwan sembari sudah masuk menunggu kembali. pertanyaan, Abi lanjutkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Ahmad. Laporan dari progres sepekan terakhir ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagaimana cara kita bisa melahirkan atau menciptakan masterpiece, membangun kehidupan kita? Tentu kita rencanakan yang baik. Ya, kita punya planning. Tadi ada fase 1, fase 2, fase 3. Ya, kalau dalam kehidupan, Abi sering membagi dalam 3 fase, yaitu apa? Fase 0 sampai 20 tahun, 20 sampai dengan 40 tahun, 40 sampai 60 tahun. 0-20 tahun fase belajar, 20 sampai 40 berkarya, 40 sampai 60 berdakwah gitu ya. Nah, ini adalah fase-fasenya. Bagaimana strateginya ketika kita sudah menjalani fasenya? Nah, maka masterpiece kehidupan itu yang pertama kita mulai dengan belief, dengan keyakinan. Kadang kita hidup biasa-biasa aja, kenapa? Karena keyakinan kita memang kita biasa-biasa saja. Contoh misalnya, kita cuma anak petani, ya udahlah hidup begini aja. Ngapain sih kita mikir muluk-muluk kalau kita cuma anak petani, ya paling ya kita ngelanjutin pertanian. Nah, dulu Abi pun sama, orang tua cuma punya usaha bengkel, bengkel motor, bengkel las ya waktu itu ya. Sampai hari ini masih kakak dan adik masih ada yang teruskan, bukannya bengkel. Karena apa? Karena mikirnya, ya udah kalau bengkel teruskan bengkel. Tapi Abi nggak mau. Abi berpikir, Abi punya belief, punya keyakinan bahwa Abi harus mengangkat derajat harkat martabat keluarga, harus bisa nanti untuk juga punya banyak karya gitu. Nah akhirnya apa? Belain kuliah, belain apa segala macam walaupun pakai uang sendiri. Kenapa? Belief, keyakinan. Kita harus bangun keyakinan kita bahwa kita diciptakan sama Allah bukan hanya untuk kebetulan, tapi kita diciptakan sama Allah untuk satu misi besar. Nah, maka inilah yang harus kita yakini. Allah pasti titipkan misi kepada kita. Maka ini yang harus kita cari. Apa maunya Allah? Nah, kalau kita sudah yakin dengan belief, maka mau nggak mau kita harus cari knowledge. Kita harus belajar strateginya kayak mana untuk mencapai visi tersebut. Nggak bisa kita hanya belief saja, akhirnya kita belajar. Ya, kalau habis sekolah, akhirnya berusaha masuk sekolah terbaik, kuliah, gitu. Setelah kuliah pun bergaul. Untuk apa? Mendapatkan knowledge. Bagaimana bisa mencapainya? Belajar dari orang-orang yang bervisi besar, belajar dari orang-orang yang guru-guru terbaik, belajar dari guru-guru yang luar biasa. Dari knowledge, kita dapat knowledge, nggak cukup hanya knowledge saja. Checklist berikutnya adalah kita harus mampu mengkonversi, merubah knowledge menjadi action. Merubah knowledge menjadi action. Ini PR kita. Nah, kalau sudah kita eksekusi jadi action, ya knowledge tadi, karena banyak orang belajar, tapi tidak menjadi action. Banyak orang belajar tidak bisa dipraktekkan atau tidak praktek. Padahal sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bisa diamalkan. Nah, maka ada ilmunya. Kalau sudah diamalkan, sudah diactionkan, pastikan menghasilkan result, ada hasilnya. Karena banyak orang loh, apa namanya, kayaknya sibuk, tapi sibuk for nothing, ya. Sibuk action, tapi nggak ada hasilnya. Maka Anda harus sibuk for something. Ya, Anda bisnis, kelihatan sibuk tiap hari, harus ada hasilnya. Anda kerja, setiap hari harus ada hasilnya. Jangan kesehatannya kayaknya masuk kantor, berangkat pagi, pulang sore, masuk kantor, berangkat pagi, pulang sore. Tapi nggak ada karya, nggak ada hasil. Kenapa? Hanya sekedar, yang penting pokoknya masuk gitu ya. Ada pekerjaan yang bisa dikerjakan hari ini, dikerjakannya besok. Ya. Kita nggak ngerti apa yang akan menjadi target, KPI kita apa, ya kan? Key result kita apa, hasil yang harus kita hasilkan, kita nggak paham. Ya akhirnya ya kita cuma begini-begini aja. Maka kalau kita pengen kehidupan kita menjadi masterpiece, maka Anda harus lakukan yang terbaik. Action, result. Nah, kalau sudah ada result, ada hasil, pastikan hasil itu menjadi impact. Karena keberkahan adalah kebaikan yang bertambah. Nah, maka kalau sudah ada hasil, pulang dapat bisaroh, dapat gaji, jadikan dari gaji itu kebaikan. Kalau kita sudah ada hasil, kita sudah apa namanya bisnis punya hasil, maka jadikan dari hasil bisnis itu adalah kebaikan. Apa? Ya, bersyukur tadi agar dilipat gandakan. Bersyukur akan dilipat gandakan dengan cara apa? Berbagi. Ya, dengan cara apa? Baik itu berbagi ilmu, tenaga, pikiran, harta, ya silakan. Dan terakhir, ya agar bisa menjadi masterpiece, karya-karya tadi yang sudah kita lakukan harus sustain. Sustain itu artinya berkelanjutan. Ya, terus menerus, tidak berhenti.
Nah, sekarang kita evaluasi, kenapa kok hidup kita masih gini-gini aja? Satu, jangan-jangan kita ya untuk merubah belief menjadi knowledge itu butuh mindset. Jangan-jangan kita ini belum mampu untuk bisa benar-benar merubah keyakinan kita menjadi knowledge karena mindset kita masih buruk ya. Pikiran kita masih tertutup. Sehingga apa? Kita punya keyakinan, tapi kita nggak mau belajar, kita nggak mau apa namanya mengupgrade ilmu. Sehingga apa yang terjadi? Ya kita gini-gini aja kehidupannya. Kenapa? Ada mindset yang salah. Datang satu kelas, udah pernah dengerin. Datang satu diomongin sama apa namanya ustadz kita diomongin sama atasan kita, diatasin sama owner kita misalnya, tapi kita ngerasa, ah ini terus yang diomongin. Nah, ketika tertutup mindset kita, selesai, finish, sudah. Ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Belief menjadi knowledge. Apa yang kita lakukan? Mindsetnya harus di-upgrade. Nah, mindset inilah yang harus kita apa namanya kita install yang baik, yang positif. Sehingga apa? Bukan hanya sekedar nekat. Karena kalau belief tidak diimbangi dengan mindset yang benar, maka dia nggak menjadi knowledge. Akhirnya apa? Hanya sekedar nekat. Kadang-kadang hasilnya tidak optimal. Nah, maka harus diimbangi dengan knowledge. Nah, kalau sudah jadi knowledge, mampu mengkonversi, kenapa kok banyak yang tidak bisa menghasilkan action? Karena apa? Karena lemah leadership-nya. Merubah pengetahuan menjadi tindakan itu butuh kepemimpinan. Merubah pengetahuan menjadi tindakan itu butuh yang namanya kepemimpinan. Ada namanya self leadership, ada yang namanya family leadership, ada yang namanya organization leadership. Anda cek, Anda sudah belajar ke sana kemari, kenapa kok hidupnya gini-gini saja? Ya jangan-jangan karena lemah leadership. Sudah tahu, ada catatannya, punya poin dari belajar, oh dapat A, B, C gitu ya. Tapi ternyata setelah Anda dapat pembelajarannya, dapat poinnya, nah ternyata Anda memimpin diri sendiri saja untuk mempraktekkannya dalam tindakan nggak bisa. Kemarin Masya Allah ya, sampai sore jam 3 itu kita masih kelas KLP saya di Batu ya. Terus malam sore itu masih ada acara bareng sama teman-teman komunitas TDA, saya diundang jadi pemateri dan pagi ini saya di Yogyakarta yang ngisi ngopi pagi di sini. Eh, kalau kemarin saya ambil satu insight pelajaran dari Mbak Yeni, gitu. Dari Mbak Yeni apa yang paling pelajarannya? Ternyata salah satu tips suksesnya adalah melakukan checklist action plan. Bangun tidur, beliau ngecek ada apa aja yang mau dikerjakan hari ini. Sebelum tidur, beliau ngecek mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum. Nanti yang belum dijadikan PR untuk besok pagi, ya sebelum apa namanya beraktivitas pagi hari bangun tidur sudah tahu apa yang mau dikerjakan. Nah, kadang sederhana kalau kita dengar, tapi itu diulang-ulang sama beliau kemarin ketika sharing di kelas GLP. Dan kalau kita ngelihat, ini sudah menjadi PR bagi teman-teman, baik santri maupun teman-teman yang ikut OYC. Apa? Ada namanya daily accountability. Pagi hari buat action plan, sore hari sebelum pulang kerja ngechecklist action plan. Bagi yang ikut OYC ada praktek daily accountability, bangun pagi cek action plan, sebelum tidur evaluasi, buat plan untuk berikutnya. Nah, hal sederhana yang namanya apa? Self leadership, memimpin diri sendiri. Tahu teorinya, tapi nggak kita praktekin. Kenapa? Lemah leadership-nya. Ya. Makanya kenapa harus belajar leadership. Nah, ini contoh pelajarannya. Ada nanti memimpin keluarga dan memimpin tim. Tapi poinnya leadership. Nanti kita akan pecah satu persatu. Merubah action menjadi result itu butuh kompetensi. Nah, merubah action menjadi result itu butuh kompetensi. Apa kompetensinya? Action menjadi result, gitu ya. Jadi kompetensi itu adalah keahlian kita, sehingga ketika kita melakukan satu tindakan, tes ada hasilnya. Nah, kalau kita nggak mampu untuk melakukan apa, tidak kompeten, jadi Anda ngerjainnya sama, tetap aja hasilnya nggak optimal karena tidak kompeten. Nah, bagaimana merubah action menjadi kompetensi? Maka apa? Disiplin. Ini kok butuh ada promosi di kita tuh. Ayo nggak bawa termos keberatan. Itu. Oke, terima kasih ya. Mohon host ya, tolong dibantu yang bocor. Kompetensi itu adalah hasil atau buah dari kedisiplinan. Kerjakan secara disiplin. Lalu kalau sudah disiplin, repetition, diulang-ulang. Lebih baik belajar satu jurus tapi diulang 1000 kali daripada belajar 1000 jurus hanya satu kali. Nah, kebanyakan kita nggak kompeten karena senang belajar 1000 jurus tapi cuma dangkal-dangkal aja. Nah, maka teman-teman menjadi kompeten itu butuh 10.000 jam. 10.000 jam dengan feedback. Ulang.
repetition, ulang, repetition, minta feedback. Nah, barulah dia akan menjadi kompeten. Nah, kalau kompeten ada resultnya, maka nggak cukup sampai situ. Maka apa yang harus Anda lakukan? Bagaimana merubah result menjadi impact, itu butuh namanya kesadaran, awareness. Makanya kemarin Mas Nanang itu waktu pas acara GWU menyampaikan, apa kuncinya? Sadar. Sadar ini dalam konteksnya apa? Awakening kita, awareness kita, kira-kira gitu. Ketika kita sudah punya hasil, ada hasilnya, oh kita punya hasil baik itu dalam bentuk harta, kata, tahta, ya. Nah, maka ini harus kita bagikan. Kenapa? Karena tugas kita bukan hanya untuk memikirkan diri kita sendiri, tapi tugas kita adalah untuk berbagi. Karena apa? Kita punya misi hablum minan nas, ya. Kita punya misi sama Allah dititipkan juga untuk kita bagikan. Maka kenapa orang bersyukur naik tadi level rizkinya. Orang yang bersyukur dilipat gandakan. Nah, maka Anda harus punya impact dalam kehidupan. Inilah karya. Inilah karya. Kalau Anda hanya mikirkan diri sendiri, ya orang juga nggak peduli. Ya, karena cuma mikir diri sendiri. Tapi ketika Anda pikirkan orang banyak, ada hasilnya, Anda bangun lingkungan, ada hasilnya, Anda bangun masyarakat, itulah karya. Ya, karya itulah yang membuat orang itu merasa Anda punya manfaat buat orang banyak. Nah, disitulah jadi karya Anda. Nah, bagaimana caranya menjadi mahakarya? Maka lakukan secara masif, terus-terusan, sustainable. Nah, ini namanya duplication. Artinya apa? Anda latih kader-kader Anda berikutnya untuk melanjutkan. Anda latih banyak orang untuk menduplikasi itu di banyak tempat, sehingga dia menjadi namanya masterpiece. Nah, ini adalah proses ya, cerita. Nah, Abi menyampaikan ini karena teman-teman sekalian, sahabatku sekalian kan sering belajar, juga sering ikut kajian terus. Tapi kenapa kok hidupnya stagnan? Ya silahkan dievaluasi. Di level mana kita problemnya? Apakah kita kurang belief, kurang yakin, kurang iman sama Allah? Apakah kita kurang ilmu, knowledge kita? Ataukah kita kurang action? Nah, belief, knowledge, action, ya, belief strategic action kalau di SBC, ini dasar. Dan itu kalau dilakukan harus menjadi result, ada hasilnya. Dari result harus ada impact, ya ada dampaknya. Dari impact harus berkelanjutan. Nah, inilah pelajarannya. Jadi di situ sehingga kita tahu apakah yang salah mindset kita, apakah yang kurang leadership kita yang masih lemah, apakah kita nggak kompeten, atau kita nggak aware dengan orang banyak, atau kita belum mampu menduplikasi. Silakan Anda evaluasi, ya. Terima kasih banyak. Ini adalah materi kita, ya. Terus jaga silaturahim, terus belajar, terus bertumbuh. Jangan lupa berbagi, menumbuhkan berjaring untuk Indonesia yang lebih baik dan menjadi pemenang. Teman-teman, insya Allah itu ya materi kita di Ngopi Pagi kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ayo, Baik, Ustaz Ahmad, cepat. baik, terima kasih Abi Ridwan untuk materinya pada pagi hari ini, Masya Allah. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kita bacakan dulu pertanyaan di minggu kemarin. Ada 2 pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Mohon izin untuk saya bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita memberi hutang ke orang nggak dibayar, apakah itu bukan rezeki kita? Apa hikmah memberi hutang? Baik. Kita bisa belajar dari setiap peristiwa. Satu peristiwa tentu bisa berbagai macam maknanya. Ya. Misalnya ada satu kejadian. Hutang, terus hutangnya nggak dibayar. Itu tidak bisa kita langsung menghakimi dengan satu, oh ini bukan rezeki kita. Tapi bisa banyak apa namanya hikmah yang bisa diambil. Bisa jadi karena faktor ada rezeki yang mungkin tidak halalan toiban, Allah pengen bersihkan. Bisa jadi. Tapi bisa jadi juga Allah, ya karena mungkin kita tabungannya sedikit, ya kita jarang menabung, tapi kita orang baik nih. Tapi kita jarang bisa nabung. Nabung apa? Nabung amal soleh, amal kebaikan. Mungkin dengan segala keterbatasannya. Bisa. Kita ternyata ahwat yang di rumah jarang bisa keluar untuk berkarya gitu ya. Tapi kita alhamdulillah dikasih sama Allah harta. Nah, bisa jadi sama Allah karena kita baik, tapi kita mungkin belum optimal berkaryanya. Nah, ini Allah datangkan orang berhutang.
Nah, tidak dibayar gitu contohnya. Untuk apa? Jadi tabungan di akhirat. Bisa juga begitu? Bisa. Kenapa? Hutang itu dibawa sampai mati. Di akhirat nanti ketemu lagi. Mungkin kita di dunia nggak banyak karyanya, di akhirat karena kita banyak ngutangin orang, nah orang pada bayar pakai amal solehnya mereka. Ya bisa juga kan? Kita nggak pernah tahu. Nah, maka teman-teman, yang terbaik adalah apa? Yang terbaik setiap kejadian apapun yang menimpa. Kemarin Abi sudah menyampaikan ada 4 ya. Ada 4 kuadran itu. Kita buruk dikasih buruk, kita buruk dikasih baik, kita baik dikasih buruk, kita baik dikasih baik. Dan kita ngelihat konteksnya hutang tidak dibayar, mungkin bagi kita buruk. Maka kita ngelihat kita masuk dalam yang mana? Buruk dikasih buruk atau dibaik dikasih buruk. Kalau kita buruk dikasih buruk, misalnya dapatnya dengan cara tidak halal, dapat uangnya dengan cara yang tidak ahsan, tidak baik, kok ternyata dihutang orang dan nggak dibalikin, itu azab. Ya, berarti artinya apa? Itu cara Allah membersihkan harta kita dengan kita apa ya namanya dihabiskan, dihilangkan uangnya, hartanya dengan cara seperti itu. Seperti azab yang diberikan kepada Korun, itu kan karena dia buruk, dikasih buruk, ditenggelamkan. Tapi bisa juga kita sudah baik kok masih dikasih buruk, berarti itu cobaan buat kita. Ya, ambil hikmahnya, pelajarannya ya dan terus belajar. Kenapa kok Allah titipkan ini? Kenapa Allah perjalankan ini? Jangan-jangan karena Allah punya rencana yang lebih baik. Nah, cara ngelihatnya gitu. Maka kenapa tadi di level yang terakhir banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kalau kita salah ya dan jangan cepat menjustifikasi. Kira-kira gitu Ustaz Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang kedua, ketika dalam bisnis kita ditipu, bagaimana membedakan kapan itu rezeki kita diambil karena Allah untuk membersihkan rezeki kita atau karena minimnya ilmu kita dalam waspada dalam bisnis? Itu sudah terjawab tadi, yang sama aja itu ya. Jadi artinya kita ngelihat cara ngelihatnya adalah apakah kita mencari harta itu sudah baik, sehingga itu kalau kita sampai ketipu dan lain-lain. Nah, maka kalau cara kita sudah baik, maksudnya kalau belum baik, ya wajar Allah bersihkan gitu. Jadi orang yang dia mendapatkan harta dengan cara tidak baik dan mengambil bukan rezekinya, pasti di laundry. Pasti di laundry. Jadi misalnya siapapun itu, apapun profesinya, baik itu owner, santri, ustadz, apapun itu, ketika kita mungkin ada cara mendapatkan rizki dengan cara yang tidak baik, Allah pasti akan datangkan ujian bersama dengan itu untuk membersihkan. Nah, bersihkannya dengan cara apa tadi? Ya, sama Allah dikasih perjalanan-perjalanan, peristiwa-peristiwa untuk membersihkan. Agar apa? Kualitas kita menyikapinya bagaimana? Gitu ya. Nah, ada fase ya ibaratnya kayak tadi di laundry, dibersihkan. Nah, kalau kita tidak baik ya maksudnya mendapatkannya. Tapi kalau kita sudah baik ya di kuadran ujian, ya, Abi sudah sering menyampaikan materi ini. Jadi ketika kita tidak baik kok ternyata kok sama Allah diambil, maka itu fase di mana kita harus belajar ya dan fase di mana kita harus apa namanya bersabar. Jadi sabar dan belajar. Jadi betul kok bisnis ditipu terus. Oh, berarti itu ujian buat kita. Maka apa? Maka di situ kita harus fasenya apa? Oh, dilihat. Oh, kalau kita ketipu, kita uangnya hilang, kita apa? Oh, berarti di sini Allah sedang uji kita untuk jadi lebih baik dengan cara apa? Oke, satu sabar dulu, yang kedua belajar bagaimana caranya nggak ketipu. Nah, jadi itu cara ngelihatnya, mengevaluasinya dari sumbernya. Jadi tapi kalau harta itu memang sudah tidak baik ya wajar kalau Allah ambil. Gitu Ustaz Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut. Eh, kita masuk ke pertanyaan di kajian pagi hari ini. Ini ada pertanyaan dari Kang Sandi. Baik. Bagaimana caranya meningkatkan level leadership, Coach? Wah, ini harus antum cek rekaman video ngopi pagi mungkin setahun setengah yang lalu. Nah, di sana setahun setengah yang lalu Abi membahas tentang level leadership. Jadi mulai ada seri self leadership, ada seri family leadership, ada seri organization leadership. Nah, coba nanti dicari di rekaman-rekaman yang lama. Jadi kita bagi dalam 4 level. Level pertama namanya self leadership. Self leadership adalah memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri siapa yang kita pimpin? Tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita. Kadang apa? Karena kita kadang lemah itu karena apa? Fisik kita nggak bisa kita kendalikan, apa badan dan seterusnya. Misalnya pagi pengen olahraga, tahu fisiknya bilang aduh capek gitu, kita kalah. Namanya kita nggak mampu memimpin tubuh kita. Yang kedua, kita nggak mampu memimpin pikiran kita. Waduh, kita sudah pengen, ayo olahraga apa segala macam, tapi kadang pikiran kita nolak, berontak ya. Namanya self sabotation. Nah, maka self leadership itu gagal seringkali karena kita terjadi namanya self sabotation, disabotasi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya family leadership. Kita sudah pengen maju, tapi pasangan mungkin tidak mensupport. Akhirnya apa yang terjadi? Kita pengen maju, pasangan tidak mensupport. Akhirnya kita gagal. Nah, ini namanya apa? Namanya adalah family leadership. Bagaimana memimpin keluarga.
Ya. Nah, memimpin keluarga ini ada istri, ada anak, ada pasangan, ada anak. Nah, ini yang kita harus belajar bagaimana kita tidak tersabotase oleh family. Nah, level kedua agar bergerak berjamaah. Nah, level ketiga organization leadership, memimpin tim kita, memimpin apa namanya santri-santri kita, memimpin orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, ini ilmunya coba antum cek karena ini serinya kalau nggak salah sampai lebih dari 10 kali pertemuan di apa tahun lalu, 1,5 tahun yang lalu. Lanjut, baik, Ustaz Ahmad. Baik, selanjutnya izin bertanya Coach, bagaimana cara agar istiqomah untuk berubah ke arah yang lebih baik? Wah, istiqomah itu berat. Kalau ringan itu namanya istirahat. Ya, ini juga sudah ada di kajian kita sebelumnya. Antum bisa cek nanti di YouTube ya. Bagaimana kita istiqomah itu ada lima tahapannya ya. Pertama dipaksa dulu dengan sesuatu. Ketika kita sudah dipaksa, lama-lama mungkin kita ngerjakannya terpaksa, naikkan levelnya. Levelnya menjadi apa? Menjadi terbiasa. Orang kalau udah dipaksa terus sampai level terbiasa, biasanya makan waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan terbiasa dengan hal-hal baik ya, maka setelah terbiasa, maka lama-lama kita nanti akan naikkan lagi. Orang-orang yang sudah terbiasa, itu kelihatan Trisno jalanan suka kulino. Terbiasa tuh kulino. Nah, maka naik apa? Nanti jadi suka. Kalau dia sudah menyukai dengan apa yang kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, nanti suka itu akan bisa dinaikkan kadarnya menjadi cinta. Apa bedanya suka dengan cinta? Ya kayak Anda. Anda suka dengan si fulan, tapi belum tentu cinta kan? Kalau sama istri udah pasti cinta. Nah, cinta itu membuat kita itu ada rasa rindu, ada rasa kalau nggak melakukan itu kok ada yang kurang gitu ya. Nah, itu namanya suka apa sampai level cinta. Kalau sudah sampai cinta, nah maka baru sampai naikkan level yang terakhir. Level yang terakhir itu apa? Edik, ketergantungan. Nah, mungkin kita punya ketergantungan. Contoh kayak orang tuh, kalau orang ngerokok itu sampai dia levelnya ketergantungan. Kalau nggak ngerokok itu kayak sakau gitu. Nah, sama, kita harus sampai level istiqomah itu adalah edik, ya. Edik Quran gitu ya. Jadi kalau nggak baca Quran, itu kayaknya ada yang kurang ya. Kayak hari ini pun, ya mungkin kita cuma kajian pada subuh kayak gini, tapi ada Quran yang tadi kita bahas, ada beberapa surat dalam rizki. Nah, itu artinya setiap hari jangan sampai kita terlewat dari Quran. Kalau ada yang nggak ada Quran itu rasanya gimana gitu. Nah, itu namanya edik sudah. Istiqomah itu terjadi kalau kita sudah sampai level di kelima tadi gitu ya kayak saya edik dengan pasangan dengan Umi gitu ya jadi kalau nggak ada Umi kayaknya ada yang beda gitu cie canda diketawain Pak Toto saya oke baik lanjut Ustaz Ahmad. Selanjutnya, Assalamualaikum Coach, apa kiat Waalaikumsalam. menumbuhkan leadership agar bisa merubah knowledge menjadi action? Kiat-kiat menumbuhkan leadership agar bisa menambah knowledge jadi action. Wah, itu tadi. Buka lagi video kita 1,5 tahun yang lalu yang membahas tentang self leadership, family leadership, dan juga organization leadership. Leadership itu kan artinya kepemimpinan. Nah, ini kalau dibahas akan jadi banyak materi. Kalau masalah 10 episode, 10 episode lebih itu kita bahasnya. Coba dicari lagi nanti ya. Nah, tapi poinnya adalah bagaimana kita punya leadership, punya kepemimpinan. Itu diawali dengan kita bisa memimpin diri kita sendiri. Anda harus punya trigger. Ada orang yang dia bergerak karena mengejar sesuatu, ada orang yang bergerak karena menghindari sesuatu. Nah, antum kenali, antum itu extrovert atau introvert. Orang-orang extrovert itu biasanya lebih suka mengejar sesuatu. Nah, maka di dalam tataran goal, dalam tataran target, masterpiece yang Anda buat, itu harus sesuatu yang menyenangkan. Itu kalau ada orang extrovert yang senangnya ngejar sesuatu, kasih surga. Surga itu memotivasi untuk kita kerja. Tapi kalau ada introvert, maka harus dikasih nerakanya. Kasih sesuatu yang Anda hindari. Contoh, ada orang olahraga. Pilihnya dua. Olahraga agar sehat atau olahraga biar nggak sakit. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya Anda nggak gerak-gerak juga olahraga, olahraga pikirkan, nah, Anda mau sehat apa enggak? Nah, coba pasang foto kalau tubuh Anda turun 30 kilo, kira-kira jadi kayak apa kesehatan. Itu namanya surganya. Tapi juga cek juga Mas Nanang itu bergerak waktu itu ingat dia ketika dia turun kurang lebih 35 kilo dari 100 sekian menjadi 60 kalau nggak salah itu berarti kan 40 kilo berarti ya. Nah, itu kenapa Mas Nanang bisa turun sampai sebanyak itu? Karena setelah cek lab hasilnya banyak sekali penyakit yang beliau punya dan harus apa karena beliau sudah obesitas waktu itu harus menurunkan berat badan. Jadi hanya beliau olahraga mati-matian. Kenapa? Ya karena masih pengen hidup, pengen masih membersamai anak-anak dan keluarganya gitu. Nah, jadi kita harus punya trigger. Apa triggernya? Mengejar kebaikan atau menghindari sesuatu yang buruk. Itu kalau dalam self leadership apa ya? Poin pertama. Tapi masih banyak poin. Silahkan dicari di YouTube
PU ya, Pondok Entrepreneur Usman, PU TV yang sudah setahun setengah yang lalu kalau nggak salah ya, membahas itu. Udah lama sekali itu. Baik, Ustaz Ahmad, ada lagi nggak? 3 menit Baik, lagi waktu kita. baik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Abi. Jika saya sudah punya rule untuk mengubah diri sendiri untuk menjadi lebih baik, namun ternyata lingkungan tetangga maupun keluarga tidak mendukung hal tersebut karena mereka sudah merasa nyaman dengan pemikirannya. Padahal salah dan tidak mau maju. Bagaimana cara menghadapinya? Apakah kita memisahkan diri dari mereka adalah hal yang salah? Hijrah, ya, mengubah atau pindah. Oke, karena begitu. Kita ada di lingkungan yang tidak baik, maka yang bisa kita lakukan apa? Ya kita rubah ketidakbaikan itu yang ada dalam lingkungan kita. Sudah kita rubah tapi nggak bisa, ya hijrah, pindah. Rasulullah berusaha untuk melakukan kebaikan di Mekah. Ternyata orang Mekah nggak mau, gitu ya. Nggak mau, diancam, dibunuh, apa segala macam. Ya Rasulullah hijrah, pindah. Gitu. Abi pun jangankan itu ya. Abi sendiri dulu tinggal di Lampung, berusaha untuk apa membaikkan yang ada di sana gitu, ngelihat lingkungan apa segala macam. Ternyata Abi merasa Abi nggak kuat, nggak mampu, Abi bukan siapa-siapa. Kalau Abi ada di sana, sementara lingkungannya apa namanya banyak yang pakai narkoba, banyak yang mungkin di sana minum minuman keras, banyak yang anak-anak muda itu seumuran anak-anak waktu pas Abi masih SMP SMA itu sudah minum tuh, udah nongkrong, rokok, minum minuman keras dan lain-lain gitu. Bahkan kalau pas lagi ada acara hajatan sampai ada yang apa ya, pukul-pukulan, tawuran tuh jatuh besi dan seterusnya. Nah, Abi ngerasa kalau Abi tetap ada di lingkungan anak, Abi nggak bisa, nggak kuat dan belum mampu merubah. Akhirnya apa? Ya hijrah, pindah. Karena lingkungannya tidak baik. Nah, ketika pindah, pindah kemana? Pindah hijrah ke Malang, nuntut ilmu, belajar, bangun karya, menempa diri. Untuk apa? Bersiap pulang. Ketika pulang, ya tetap akan mengukur apakah lingkungan di sana, di tempat Abi lahir atau di tempat Abi tinggal, lingkungannya kira-kira sudah siap. Kira-kira gitu. Fathul Mekah kan? Nah, kalau kira-kira lingkungannya sudah siap, ya insya Allah kita bangun karya, kita bangun di sana. Tapi kalau belum siap, Rasulullah saja ketika Fathul Mekah, itu nggak langsung. Datang pertama kali negosiasi, ternyata ditolak, belum, nanti lagi gitu ya. Nah, maka Tanggung ya, merubah lingkungan itu bukan perkara tanggung mudah, ini. perkara yang berat. Maka kita sendiri pun kita harus harus apa ya namanya? Ya, harus sadar. Kalau memang kita tidak mampu merubah, lebih baik pindah. Lebih baik apa? Kerjakan di tempat di mana kita diterima. Kenapa? Karena contoh Sintayong. Sintayong itu sebagai pelatih sepak bola nggak diterima dia di Korea. Pulang dilempari sama apa namanya? Dia menjadi pemain timnas dilempar telur, nggak dihargai. Apa yang dia lakukan? Dia pindah ke Indonesia. Di Indonesia, masya Allah, di tempat di mana dia dihargai, karyanya luar biasa. Nah, maka kalau kita punya lingkungan yang toksik, ya, kita berbuat apapun dianggap salah, kita berbuat apapun dianggap buruk, ya. Sampai tadi malam kemarin malam Mas Maliki dari Bojonegoro itu cerita di lingkungannya dia juga toksik di Bojonegoro, ya. Kalau ada orang sukses sedikit, wah itu udah fitnahnya banyak gitu ya. Sampai mungkin ada yang mistik-mistik dikirimin gitu. Saya bilang sama dia apa? Pindah Mas, cari lingkungan yang lebih baik, ya. Berkaryalah di mana tempat kamu dihargai. Agar apa? Agar bisa powerful masterpiece-nya. Rasulullah ketika memilih pindah, pindah juga nggak langsung. Ketika pindah pertama kali mencari kemana dari Mekah ke Taif, tapi di Taif yang katanya tempatnya subur, bagus, indah, nggak diterima. Dilempar batu, Rasulullah sedih, menangis, malaikat sampai mau lempar gunung ke sana. Nah, Rasulullah mencari, oh ternyata Rasulullah diterimanya di mana? Rasulullah terimanya di Madinah, ya sudah. Akhirnya Rasulullah dakwah di Madinah. Nah, itulah cara kita, ya. Kalau kita belum diterima untuk kita bisa baik di satu lingkungan, kalau kita sudah mampu dan kuat, ayo rubah. Tapi kalau belum mampu, belum kuat, ya semai pupuk diri Anda di tempat di mana Anda diterima. Agar apa? Agar kita bisa bertumbuh, agar kita kuat, agar kita sudah punya amunisi yang banyak. Kalau kita sudah kuat, sudah bertumbuh, punya amunisi, baru rubah lingkungan yang memang Anda pengen merubah itu. Nah, itulah dakwah. Gitu ketika seperti Rasulullah Fatul Mekah, kira-kira begitu. Insya Allah mungkin itu. Masih ada pertanyaan? Masih ada. Nah, kita simpan untuk pekan berikutnya. Afwan, karena sudah jam 6, ya teman-teman. Nah, kita simpan dulu pertanyaannya untuk pertemuan berikutnya. Semoga hari ini ada hikmah, insight, manfaat yang bisa kita ambil. Doa ambil doa ya.
Semoga teman-teman semua selalu Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam aktivitas. Semoga ngajinya kita hari ini menjadi penyemangat kita untuk beraktivitas pagi hari ini. Semoga kita semua selalu Allah berikan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Semoga kita mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah yang kita bawa menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita soleh dan solihah. Dan semoga kita semua Allah jaga keimanan Islam kita ya sampai akhir hayat, dan semoga kita bersaudara di dunia berkumpul di surga. Afwan, salah-salah dari Abi manusia banyak salah dan hilafnya, yang baik-baik dari Allah. Semoga itu menjadi hidayah buat kita semua. Abi akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Abi Ridwan Abadi yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada kajian ngopi pagi pada pagi hari ini. Masya Allah. Semoga berkah dan bisa kita amalkan nih Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk selanjutnya mari kita akhiri kajian ngopi pagi pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.